Kajian hati. Sekarang kita kasih kesempatannya untuk Mbak Hesti Putri di sini untuk tanya langsung sama Ustadz. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hesti, saya seorang single mom mempunyai 2 orang anak. Saya juga sebagai content creator. Saya sudah berpisah rumah dan itu dari tahun 2023. Saya mengalami KDRT. Saya ingat betul kejadiannya karena tepat 1 hari setelah saya ulang tahun. Jadi 2 tahun lalu mantan suami saya beliau tidak bekerja. Jadi saya lagi sibuk-sibuknya job kerja gitu. Akhirnya anak saya titipkan kepada papahnya dan saya yang bekerja. Waktu itu kejadiannya itu pas saya pulang setelah bekerja, ternyata tetangga saya bilang sama saya kalau anak saya tuh seharian ternyata di rumah tetangga saya, tidak dijaga sama papanya. Di situ saya agak sedih, kesel karena saya tahu papanya malah main game, bukan menjaga anaknya. Saya di situ ada keributan besar, sampai keributan mengalami kekerasan. Terus mantan suami sampai berucap, saya talak 3 lu ya katanya. Saya talak 3 langsung. Terus dia emosi, sama-sama kita berkelahi, maksudnya bercekcok, pergi dari sini katanya. Saya akhirnya ke kamar, terus saya gemeteran Pak Ustadz. Saya beresin baju seadanya, sampai nunggu tenang, terus akhirnya saya keluarin motor, saya bawa seadanya, terus saya bingung mau kemana ya. Karena orang tua di kampung, terus akhirnya saya udah jalan aja dulu, saya ke rumah teman saya. Akhirnya mau gak mau saya telepon orang tua, anak kan posisi udah diusir, udah ditalak juga. Bunda mau kemana kita, kata anak-anak. Mana belum makan gitu ya. Saya ingat betul anak saya di depan saya bawa baju. Anak saya yang belakang pegangan ya, jangan sampai gak pegangan, jangan tidur di jalan ya. Saya bawa motor ke rumah teman saya. Saya cerita ke teman saya gimana ya, mau kemana ya udah di sini dulu aja. Akhirnya saya telepon orang tua saya, Pak, teteh ditalak, teteh diusir. Ya udah pulang kampung aja, tapi teteh nggak megang uang. Gue bilang, ya udah bayar di kampung aja katanya. Akhirnya saya pulang malam itu juga ke kampung, terus akhirnya saya udah 1 bulan pisah rumah, terus tapi dengan bodohnya saya, dengan rayuannya dia minta maaf, balik lagi Pak Ustadz. Padahal di situ saya sudah ditalak 3. Dia sampai bilang, enggak kok, kamu salah dengar katanya. Kamu nggak salah dengar, aku nggak ucap talak 3, kamu salah dengar katanya. Masa iya, kataku bilang. Ya akhirnya udah pulang aja, akhirnya saya balik lagi Ustadz, rujuk lagi di bulan itu Agustus, di bulan Oktober saya pulang, katanya saya janji akan berubah, ya benar berubah, 3 minggu doang Pak Ustadz. Bantuin saya semuanya, urusin rumah, bantuin. Tapi setelah itu kita silent treatment, di rumah nggak ngobrol sama sekali. Tapi di situ saya saat 1 bulan di rumah itu saya berdoa Pak Ustadz, karena saya pikir ya Allah saya nggak mau dosa, karena ini udah talak 3. Saya udah tanya Ustadz juga sama teman saya, udah nggak bisa gitu kan. Tapi saya kayak masih kayak ya Allah berikanlah petunjuk gitu kan. Setelah Oktober saya rujuk, November itu udah mulai silent treatment, di Desember Pak Ustadz gongnya mungkin petunjuk juga dari Allah. Ternyata waktu itu anak saya lagi berkelahi kakak adik,
Dia mau membela adiknya, anak yang perempuannya, tapi dia anak saya Pak Ustadz. Tangannya patah. Anak saya nangis. Saya ada videonya, masih ingat betul. Dia malah marah, terus kayak muka marah, terus sampai bilang, kalau ke rumah sakit lu jangan pakai motor gua ya. Saya di situ sakit hati, kok bisa? Harus ayo kita ke rumah sakit, tapi ini enggak. Saya ke puskesmas, anak saya udah nangis, merintih. Di situ juga mental saya ternyata emang udah nggak baik juga. Terus akhirnya pas di puskesmas, pas ditanya sama dokternya, kenapa ibu? Saya nangis sama papanya. Nangis, akhirnya ini KDRT nih, ditutup semua, ditanya-tanya, saya diperiksa juga. Pas saya diperiksa ternyata saya juga kena mental health. Terus akhirnya saya ke rumah sakit, pas di rumah sakit ternyata di situ diperiksa benar patah. Saya juga nggak ngasih tahu keluarga mantan suami karena saya pikir saya takut, kita masih trauma, takut anak saya histeris. Akhirnya saya bertiga-tigaan, tapi mau gak mau saya minta tolong keluarga, saudara akhirnya untuk bawa anak saya yang kedua. Akhirnya saya ke rumah sakit dan bener aja ternyata harus dipasang pen. Di situ saya udah pisah rumah Pak Ustadz. Udah pisah rumah, saya udah memantapkan hati saya gitu. Karena itu udah fatal, anak saya yang jadi korban gitu kan. Saya juga di rumah sakit kan gara-gara mental health, anak saya nangis, saya juga ikutan nangis. 2 minggu saya di rumah sakit. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, bagaimana secara hukum Islam saya kan sempat rujuk dengan suami tanpa melakukan akad kembali. Apalagi itu talak 3. Katanya kalau misalkan talak 3 itu kan nggak bisa untuk rujuk gitu aja. Kita masing-masing katanya harus menikah lagi. Jadi saya gimana yang sempat rujuk itu gimana Pak Ustadz? Itu pertanyaannya. Makasih Pak Ustadz. Bunda. Mbak Hesti terima kasih. Sudah bercerita di kajian hati. Sabar tentu adalah jalannya, tapi pada akhirnya sabar ada batasnya. Kita harus melangkah dalam kebaikan dan kebahagiaan di waktu yang akan datang. Ada beberapa poin yang mungkin harus Ahilman pertebal terkait dengan pertanyaan dari Mbak Hesti tadi. Yang pertama terkait dengan talak. Islam sangat melarang untuk setiap pasangan rumah tangga bermudah-mudahan dalam ucapan talak. Jangan terlalu mudah dan cepat untuk mengatakan pisah, cerai, talak dari hubungan rumah tangga. Sebagaimana ucapan akad nikah bisa merubah dari yang haram jadi halal, maka ucapan talak pun bisa merubah dari yang halal jadi haram. Terucap kalimat talak 3 langsung jatuh talak 3. Terucap kalimat talak 1, 2, 3 berurutan jatuh talak 3. Jadi talak 3 itu ada berbagai versinya. Ada yang langsung diucapkan, saya talak 3 kamu, masuk talak 3. Ada yang berurutan, talak 1 dulu, rujuk, talak 2, rujuk, sampai kemudian talak 3. Maka mohon maaf, di Quran surat Al-Baqarah ayat 230. Jika kemudian seorang istri sudah ditalak dengan talak lebih dari 2, berarti maknanya apa? Talak 3, maka seorang istri itu haram lagi disentuh oleh suaminya kecuali dia menikah dengan laki-laki yang lain. Berat. Maka kalau sedang marah jangan terlalu mudah mengucapkan kalimat pisah. Kalau sedang marah jangan terlalu mudah mengucapkan kalimat talak, fatal. Terus gimana? Tadi
Belajar menahan marah. Kalau gak bisa nahan, menghindar. Kalau mau bicara nanti ada waktunya. Kan sering sampaikan. Jangan bicara dalam keadaan marah. Pasti yang keluar kata-kata yang tidak baik. Betul? Jangan memutuskan sesuatu dalam keadaan marah. Pasti keputusannya tidak baik. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari rumah tangga yang didasari dengan tanpa ilmu. Saya mengecam keras setiap kekerasan dalam rumah tangga. Karena rumah tangga yang diisi dengan kekerasan tidak akan pernah mengundang ridhonya Allah. Tidak akan pernah mengundang malaikat rahmat datang ke rumah tangga tersebut. Maka belajar ya, memang rumah tangga gak bisa lepas dari masalah. Tapi jangan sampai kekerasan jadi jawabannya. Yang namanya kekerasan tidak akan pernah jadi solusi. Yang namanya kekerasan hanya akan jadi luka hati yang terus ada dan hadir dalam kehidupan ini. Selanjutnya terkait dengan anak, Ahilman doakan semoga Mbak Hesti Allah lapangkan rezekinya. Amin ya Allah. Semoga Allah berikan kelapangan untuk bisa kumpul lagi sama anak-anaknya. Semoga Mbak Hesti juga bisa lebih kuat hatinya. Lepaskan semua yang pernah menyakiti. Agar ruang di hati diisi dengan mereka yang siap mencintai. Mudah-mudahan Allah mendengar setiap doa-doa kita. Semoga anak-anak ngerti kita saat ini jauh. Kan berarti bundanya gak sayang. Tapi bunda lagi berjuang buat biar tinggal di sini seenggaknya. Karena saya ngerasain waktu tinggal di sini panas-panasan, gua bener-bener kepanasan, kehujanan, kayaknya nggak tega kan. Abang, Javi, Ade Jia, bunda sayang, maafin bunda ya, sampai abang sekolah sama Ade sekolah di kampung ya, bukan bunda nggak sayang. Tapi bunda lagi kerja nyari uang biar bunda bisa beli mobil ya. Kalau udah punya mobil, nanti bunda sama abang sama ade bisa ikut bunda kerja. Soalnya kan kalau nggak pakai mobil nanti kehujanan. Sebentar lagi ya nak ya. Doain bunda ya, biar kita bisa tidur bareng, biar bunda bisa anterin abang sama ade sekolah lagi. Sabar ya sayangnya. Bunda sayang banget sama abang sama ade.